Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sadi Putri dengan NIM 333220029 dari Teknik Industri eh, kelompok kedua, Penelitian Operasional 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan satu soal dari modul 2 ini, yaitu metode program integer. Kita lanjut saja ke soalnya. Kita share screen dulu ya. Nah, di sini dapat dilihat ya, sebuah perusahaan handmade membuat 3 jenis barang seni, yaitu ada lukisan, ada kerajinan tangan, dan patung. Nah, setiap barang seni ini melibatkan 2 tahap produksi, ada perancangan dan pengerjaan. Nah, untuk perancangan ini, lukisan membutuhkan waktu 3 jam. Untuk kerajinan tangan membutuhkan waktu 2 jam, dan untuk patung membutuhkan waktu 4 jam. Kita lanjut ke tahap produksi yang kedua, yaitu pengerjaan. Untuk lukisan ini membutuhkan waktu sebesar 1 jam untuk tahap pengerjaan. Untuk kerajinan tangan membutuhkan waktu 3 jam untuk tahap pengerjaan, dan untuk patung membutuhkan waktu 5 jam untuk tahap pengerjaan. Nah, si perusahaan ini hanya memiliki 20 jam untuk 20 jam per minggu untuk perancangan dan 10 jam untuk pengerjaan. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan lukisan, satu lukisan ini adalah Rp12.000 dan kerajinan tangan adalah Rp15.000, sedangkan patung sebesar Rp30.000. Dari soal di atas didapatkan pertanyaan sebagai berikut. Berapa banyak lukisan, kerajinan tangan, dan patung yang harus diproduksi agar perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan asumsi minimal 1 dari setiap produk yang harus diproduksi. Kita lanjut saja ke penyelesaiannya. Kita di sini menggunakan software Flingo. Ini tampilannya, dan ini adalah suatu keuntungan yang diperoleh dari barang seni tadi. Nah, X1 ini diasumsikan sebagai lukisan, X2 ini diasumsikan sebagai kerajinan tangan, X3 ini diasumsikan sebagai patung. 12.000 yang dihasilkan untuk lukisan, 15.000 yang dihasilkan untuk kerajinan tangan, 30.000 yang dihasilkan dari patung. Kita lanjut lagi. Nah, dari mana ini? Tadi kan kita melalui 2 tahap produksi ya, ada perancangan dan pengerjaan. Nah, waktu-waktu yang dibutuhkan oleh setiap barang seni untuk perancangan, 3 jam untuk lukisan, 2 jam untuk kerajinan tangan, dan 4 jam untuk patung. Kurang dari sama dengan 20, dari mana tadi perusahaan hanya memiliki 20 jam untuk perancangan per minggu ya. Jadi kita kurang dari sama dengan 20.000. Boleh lebih, tidak boleh lebih dari 20, boleh kurang dari 20. Nah, yang kedua, tadi ada batasan lagi. 10 jam untuk pengerjaan. Nah, 1 jam ini untuk lukisan, 3 jam ini untuk kerajinan tangan, dan 5 jam untuk patung. Dengan batasan 10 jam untuk pengerjaan. Boleh kurang dari 10, tidak boleh lebih dari 10. Kita lanjut lagi. Dari mana ini? X1 lebih dari sama dengan 1, X2 lebih dari sama dengan 1, X3 lebih dari sama dengan 1. Dari mana? Tadi dari sini ya. Kita lihat di contoh soalnya. Dengan asumsi minimal 1 dari setiap jenis produk yang harus diproduksi. Jadi setiap produk itu harus menghasilkan minimal 1 barang. Nah, kita lanjut saja ya. Jadi di sini makanya bentuknya begini karena setiap barang ini harus menghasilkan minimal 1. Jadi lukisan harus minimal 1, kerajinan tangan harus minimal 1, patung harus minimal 1.
Kita lanjut saja. Nah, din ini untuk menghasilkan suatu penyelesaiannya dalam bentuk integer. Jadi kita harus membuat sinteksnya begini ya, untuk menghasilkan integer. Kita lanjut saja, kita solve. Nah, jadi hasilnya itu keluar seperti ini dah. Dari produksi lukisan, kerajinan tangan dan patung dapat menghasilkan 69.000 dengan X1 itu harus diproduksi 2 buah, X1 X2 1 buah, X3 1 buah. X1-nya lukisan, X2-nya kerajinan tangan, dan X3-nya patung. Seperti itu ya. Kita lanjut ke software yang kedua, yaitu Lindo. Kita lanjut ke Lindo. Ini adalah tampilan Lindo. Kita mulai saja ya, memulai bikin sinteksnya. Nah, ini maksimal keuntungan. Ini yang keuntungan yang diperoleh dari setiap penjualan lukisan, kerajinan tangan, dan patung. Seperti ini, kita lanjut saja. Nah, subject to. Jadi ini adalah batasannya ya, atau kendalanya ini. Tadi sama saja yang tadi Lindo, kita 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 asumsikan kalau S1 ini lukisan, X2 ini kerajinan tangan, X3 ini patung. Nah, 20 jam per minggu untuk perancangan, 10 jam untuk pengerjaan. Kita lanjut saja ya. Nah, di sini kita lanjut. Nah, karena tadi sama, di sini yang membedakan di sini adalah ada kata N-nya. Ini artinya sama semua. X1 lebih dari 1, X2 lebih dari 1, X3 lebih dari 1. Dengan artinya itu setiap produk itu minimal harus menghasilkan 1 produk. Oke, kita solve saja. Hasilnya sama atau tidak? Pastinya sama ya. Kita lihat di sini. Jadi hasil yang harus keuntungan yang diperoleh dari lukisan, kerajinan tangan, dan patung itu menghasilkan 69.000 dengan si X1-nya itu harus dihasilkan 2 buah, S2-nya harus 1, S3-nya harus 1. Kita lanjut lagi ke software yang terakhir ya, yaitu POMQM. Kita pakai software POMQM. Kita share screen dulu ya POMQM-nya. Di sini tampilan POMQM, jadi cara kerjanya itu beda sama Lindo dan Lindo. Pertama kita pilih dulu modulnya. Kita pilih yang ini, karena kita program integer, kita pilih yang integer. Kita pilih new. Nah, kita namain dulu ya perusahaannya. Tadi perusahaan, kita namain ini aja, perusahaan. Ya, kita konsennya ada 5. Kalau untuk di sini kita 5 karena yang asumsikan bahwa setiap produk itu harus minimal 1 produksi itu kita masukin ke konsen ya supaya tahu hasilnya. Nah, variabel ini kita ada 3, lukisan, kerajinan, dan patung. Karena kita memaksimalkan atau memaksimumkan keuntungan, kita pilihnya maksimal ya. Kita oke, dan kita tinggal masukin aja S1-nya kan tadi lukisan. Lukisan, kerajinan tangan, maaf, sorry, kerajinan tangan, dan patung. Nah, setiap satu lukisan itu memperoleh keuntungan 12.000 kan tadi. Dan ini 15.000, kita masukin aja, terakhir 30.000. Nah, konfrennya itu kita namain dulu, yaitu ada perancangan, perancangan, dan pengerjaan. Nah, kita konsen 3 ini kita biarin aja begini. Oh ya, kita kasih nama X1, maaf ya, X1, X2, dan X3. Nah,
Kita masuk ini, kita dilihat ya. Kita lihat dulu di soal hari berapa. Kita lihat di sini untuk mengerjakan suatu lukisan tahap perancangan dibutuhkan 3 jam, 2 jam, dan 4 jam. 3 jam, 2 jam, dan 4 jam. 3 jam, 2 jam, dan 4 jam. Di sini ya batasnya itu 20 jam per minggu ya untuk perancangan dan pengerjaan. Kita lihat lagi. Lihat lagi di sini berapa untuk pengerjaan dan waktu diperlukan untuk mengerjakan lukisan itu ada 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. 1 jam, 3 jam, dan 5 jam. 1 jam, 3, sorry, 3 jam, dan 5 jam. Dan di sini itu adalah 10 ya, 10 batasnya. Nah, karena kita di sini masukin S1 sebagai constraint, nah kita di sini ketik aja minimal 1 yang harus diproduksikan. Jadi 1 untuk S1, nah 1 di kerajinan tangan, dan di sini 1 untuk lukisan ya di S1-nya, 1 untuk kerajinan tangan, dan 1 untuk patung. Di sini kita ubah juga tandanya, karena kan minimal ya, boleh lebih dari 1. Nah, di sini kita ubah dulu tandanya. Di sini kita tulis klik satu. Nah, kita tinggal solve ya, biar hasilnya sama atau tidak seperti software sebelumnya. Nah, di sini sama ya, dari hasil penjualan didapatkan 69.000. Kita lihat lagi. Nah, dengan untuk memperoleh keuntungan, lukisan harus diproduksi 2 buah, kerajinan tangan 2 buah, kerajinan tangan 1 buah, patung 1 buah ya. Nah, terbukti ya sama, setiap software hasilnya. Jadi kesimpulan dari soal tadi untuk memproduksi lukisan, kerajinan tangan dan patung melalui 2 tahap produksi, keuntungan maksimalnya itu sebesar 69.000 dengan uh, lukisan harus memproduksi 2 buah, kerajinan tangan 1 buah, dan patung 1 buah. Terima kasih, itu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.